Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukawati. Shalom, selamat pagi sahabat Buana Asri yang terkasih. Jumpa lagi dalam Mimbar Agama Kristen. Hari ini Kamis 29 Juli 2021 bersama saya Pendeta Abednego dengan judul renungan Mesbah Keluarga Kristen. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Ku rindu sabdamu ya Allah, ku rindu firman-Mu ya Tuhan Yesus. Firman yang luar biasa dan heran, firman yang menjadikan kami kuat, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi seluruh jalan kami. Berfirmanlah Bapa Surgawi, sebab kami semua siap mendengarkan. Dalam hikmat-Mu ya Yesus, kami memohon. Amin. Bacaan Alkitab dinyatakan di dalam Mazmur 133. Dengan judul Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian Syiarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Sahabat Buana Asri yang kekasih, kita ingat dan sudah sangat melekat bagi masyarakat di Kabupaten Sragen dengan jargonnya Bupati Sragen, Guyub Rukun. Tentu ini sudah semua menjadi bagian hidup. Lantas menjadi sebuah pertanyaan, dari mana kerukunan itu dimulai? Saudara-saudara, sudah menjadi natur manusia untuk tidak pernah puas. Ketika musim hujan berkepanjangan, inginnya panas, karena hujan dianggap merusak acara. Giliran diberikan musim panas, banyak kekeringan di mana-mana, merindukan datangnya hujan. Begitu kan? Demikian juga ketika bekerja, studi yang terus-menerus, seakan-akan sibuk, tidak pernah merasakan santai, tidak pernah merasakan kumpul dengan keluarga, lelah, merindukan sebuah liburan yang pandang dengan keluarga. Nah, sekarang ini di masa pandemi, kita sudah diberikan 1,5 tahun untuk libur oleh Tuhan. Semua pekerjaan, semua banyak aktivitas dipindahkan di rumah, work from home. Lantas bagaimana? Apakah semua sukacita? Apakah semua senang? Apalagi keluhannya? Ternyata ingin kumpul-kumpul lagi, ingin masuk lagi seperti yang dulu. Sehingga banyak orang mengatakan, angel tenan tuturane. Demikian kan manusia? Saudara-saudara, sesungguhnya Tuhan memberikan kesempatan pada setiap keluarga untuk berkumpul pada masa pandemi ini. Inilah salah satu berkat di masa pandemi ini. Nilai positif yang kita bisa rasakan. Sahabat Buana Asri yang kekasih, inilah kesempatan pada kita juga untuk membangun mesbah keluarga. Belajar dari Mazmur 133 di ayat 1 dikatakan, nyanyian Syiarah Daud.
Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, kalau kita mendengar kata ziarah, apa bayangan saudara? Kebanyakan bayangannya ke kuburan, begitu kan? Itu kan di Indonesia. Jadi ziarah ini adalah perjalanan umat waktu itu dari tempatnya masing-masing itu ke Bait Allah, yaitu ke Bukit Zion, di mana di sana ada Bait Allah. Di sanalah setiap orang, setiap pribadi, setiap keluarga setahun minimal 3 kali harus datang ke sana. Jadi bisa dikatakan dalam bahasa lain, terjemah dari bahasa Inggris Alkitab, tidak dikatakan ziarah tetapi mazmur pendakian, karena letak Bait Allah itu di atas Bukit Zion, lebih tinggi dari kota-kota yang lainnya. Nah, kalau di sana disebutkan saudara-saudara, siapa yang dimaksud saudara-saudara? Jelas tidak hanya satu pribadi, tetapi berbagai komunitas. Dimulai dari komunitas keluarga yang terkecil dan komunitas yang lebih luas lagi, bahkan komunitas kita di sini. Nah, saudara bisa membayangkan kalau hari-hari menjelang Paskah di Yahudi sana, Palestina, banyak orang yang mudik. Kalau di Indonesia kan mudiknya ketika Lebaran, tapi kalau sana ketika Paskah. Jalan-jalan di sana tidak lebar, saudara, sempit, apalagi pada waktu itu tidak lebih dari 3 meter. Bayangkan kalau banyak orang, puluhan mungkin ribuan datang, pasti bayangan kita menuju ke sana jalannya uyal-uyalan. Dan situasi itu akan membangkitkan sebuah emosi, ya kan? Inginnya semua orang kan ke depan, paling depan. Inginnya semua orang segera sampai. Kalau semua seperti itu, pasti akan terjadi gesekan dan seterusnya. Nah, disinilah konteks itu diceritakan, diajak oleh pemazmur, supaya apa? Saudara-saudara ini semua itu dengan tujuan sama, itu ada sebuah kerukunan, sehingga niat sucinya itu bisa tercapai. Nah, lantas kalau ini diambil dari lebih yang kecil lagi, saudara-saudara, yang dimaksud adalah sebuah keluarga intri, ada suami, istri, dan anak-anak. Nah, jadi kerukunan dimulai dari sebuah keluarga. Nah, saudara yang dikasihkan di sana, dan pengertian kita, rukun itu tidak sekedar di tempat yang sama, pada waktu yang sama, mengerjakan kegiatan yang sama. Tidak sekedar itu. Coba kita bayangkan kalau di pasar banyak orang pedagang, sama tuh yang dilakukan, tempatnya sama, waktunya sama. Pertanyaannya, apakah mereka bisa dikatakan rukun? Belum tentu. Mereka satu dengan lain itu bersaing kok, ya, bila perlu saling mematikan. Itu real. Bahkan tidak hanya secara fisik, bahkan yang non fisik juga, yang menggunakan kuasa-kuasa gelap supaya apa? Warungnya tetangga dan sebagainya dimatikan. Jadi situasi seperti itu tidak bisa dikatakan rukun. Rukun ada sebuah kesehatian di dalam keluarga itu, saling menghormati, saling menopang, saling mengasihi. Nah, jadi mezbah keluarga bisa dibangun dimulai dengan kegiatan sederhana, makan bersama. Saudaraku, mengapa dikatakan mulai makan bersama? Ingat, sebelum masa pandemi, bukankah makan bersama dengan keluarga itu sesuatu yang istimewa?
bisa rukun, dimulai dari keluarga dengan mewujudkan altar keluarga, misbah keluarga, maka keluarga ini adalah keluarga-keluarga yang dibentuk Tuhan dan menjadi pelayan-pelayan Tuhan melalui doa syafaat. Melalui altar keluarga, setiap jemaat bisa mempersembahkan doa syafaatnya untuk negeri ini, untuk pemerintah, untuk kabupaten kita, untuk lingkungan kita. Karena yang terjadi di lingkungan kita, hidup kita pun juga terdampak. Nah, disinilah setiap orang punya peran baik secara spiritual maupun juga secara mengasihi secara langsung, yaitu kepedulian di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini. Tidak boleh ada orang yang egois. Semua harus tolong-menolong. Dalam bahasa Jawa, sangkul sinangkul repot-repot. Inilah saatnya. Kasih itu nyata. Nah, saudara, lantas kita bertanya, apa sih berkat yang kita terima ketika setiap keluarga itu mengadakan misbah keluarga? Yang pertama dinyatakan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa, bukan? Ini berkatnya. Artinya apa? Keluarga-keluarga yang selalu melaksanakan, mengadakan altar keluarga, misbah keluarga, dia akan menjadi keluarga yang tangguh, baik secara fisik maupun secara spiritual. Bahkan tadi digambarkan seperti pohon yang selalu berbuah, selalu hijau. Artinya apa? Kasih keluarga ini dinikmati oleh banyak orang. Berkat itu tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, tapi lingkungannya. Karena keluarga ini tegar menghadapi segala sesuatu, apalagi di situasi seperti ini, dengan saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan. Ini akan menjadi berkat. Nah, jadi dengan pertama melalui altar keluarga itu hidupnya menjadi berkat bagi lingkungan. Yang kedua dinyatakan dalam Mazmur 133 ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, memang sedikit agak sulit memahami ini kalau kita tidak tahu konteksnya di sana. Gunung Hermon itu terkenal selalu diliputi oleh salju. Sementara Gunung Sion itu jaraknya dari Hermon ke Sion itu kurang lebih 300-an kilo, kira-kira dari Surabaya sampai Semarang. Terus bagaimana nalarnya salju yang di Gunung Hermon bisa mengalir ke sana? Secara nalar nggak mungkin. Pasti dalam perjalanan embun itu pasti di tengah-tengah belum sampai tempat tujuan sudah habis. Nah, jadi ini sebuah ungkapan sebenarnya. Jadi Bukit Hermon menjadi sumber semangat, menjadi sumber kesegaran bagi lingkungannya. Salju-salju itu turun, kemudian mengalir ke Sungai Yordan. Sungai Yordan mengalir ke sampai Danau Galilea. Nah, dari Danau Galilea ini dipompa lagi airnya, saudaraku, ke Yerusalem, yaitu ke Bukit Sion. Menurut catatan, kurang lebih 25% persediaan air di sana itu disuplai dari Danau Galilea. Nah, ini yang dimaksud. Artinya dari Bukit Hermon ini terus mengalir, dan di sana yaitu di Bait Allah, di sana orang-orang berkumpul, di sanalah ada berkat Tuhan. Jadi kalau saudara datang beribadah itu cari berkat, karena sesungguhnya berkat itu sudah disediakan Tuhan. Yang benar adalah kita mencari hadirat Tuhan, kita mencari wajah Tuhan. Nah, demikian juga berkat ini akan nyata, akan turun di setiap keluarga yang mengadakan misbah keluarga.
Dikatakan dalam Matius 18 ayat 20, Tuhan Yesus mengatakan demikian, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Luar biasa bukan? Jadi ada janji kehadiran Tuhan di tengah-tengah misbah keluarga. Ini yang penting. Adakah yang lebih indah dari kita merasakan kehadiran Tuhan dibanding dengan yang lain? Tidak ada, saudara. Dengan hadirnya Tuhan kita mendapatkan semuanya, damai sejahtera. Nah, ini yang dilakukan, yang terjadi ketika kita setiap keluarga itu melaksanakan misbah Tuhan atau altar keluarga. Nah, Tuhan tahu tampaknya ketika mulai revolusi industri, akhirnya orang itu seperti budak kerja. Kadang-kadang pulang di rumah hanya rumah itu sebagai losmen saja. Pulang malam tidur, besok pergi lagi. Belum lagi kalau saya pernah menjumpai, saudaraku, yang sangat memprihatinkan. 2 orang suami istri bekerja di pihak swasta dan di shift. Shiftnya itu tidak pernah ketemu. Kalau suaminya datang, istrinya pergi. Gimana dengan anaknya? Bagaimana keluarga ini bisa bersatu? Bagaimana keluarga ini bisa rukun? Bagaimana bisa merayakan bersama menggumuli firman Tuhan? Nah, sebenarnya pandemi ini kita diberikan kesempatan. Ini sebuah golden moment sesungguhnya bagi orang yang bisa menangkap. Tuhan ingin orang kembali ke keluarganya masing-masing, menguatkan keluarganya masing-masing, merasakan berkatnya, merasakan kehadirannya, sehingga menjadi keluarga-keluarga yang tangguh menghadapi berbagai macam situasi, termasuk badai corona saat ini. Tanpa keluarga yang tangguh, pastilah keluarga akan menjadi hancur. Nah, dengan keluarga yang tangguh itu tidak perlu khawatir. Tuhan akan memberikan inspirasi apa yang kita lakukan supaya kita tetap tegak, supaya dapurnya tetap ngebul. Jangan khawatir. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dengan kehadiran Tuhan, semua dicukupkan. Nah, saudara-saudara, jadi ingatlah, kita sekarang ini berada di badai yang sama, tetapi di perahu yang berbeda. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyelamatkan perahu kita masing-masing sembari menolong orang lain, yaitu dengan adanya altar keluarga, misbah keluarga. Keluarga kita akan menjadi tangguh. Mudah-mudahan kita semua, saudara-saudaraku, yang selalu mengadakan misbah keluarga bisa lolos, bisa menembus badai ini. Karena kita percaya badai pasti berlalu. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Tetapi ingat, juga jangan sembrono. Tetap pakai prokes, jaga selalu kesehatan, hindari kerumunan, tapi jangan lupa juga asupan gizi yang seimbang dan olahraga. Ingat, menjaga kesehatan itu bagian dari iman kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami aturkan padamu Bapa Surgawi. Terima kasih untuk sabdamu pada saat ini yang mengingatkan kami untuk mewujudkan kerukunan itu. Kerukunan dimulai dari keluarga kami. Rukun di antara suami istri, rukun di antara ayah, orang tua dan anak, rukun di antara anak-anak dengan kakak adik dan keluarga. Dengan kerukunan ini akan memancar ke sekelilingnya. Dan Tuhan melalui misbah keluarga yang selalu kami adakan, janjimu keluarga kami akan terus menjadi kokoh dan kuat, menjadi berkat bagi lingkungan. Juga melalui misbah keluarga ini Tuhan hadir, Tuhan memberkati, sehingga kami tidak kekurangan. Oleh karena itu Bapa, pakailah setiap kami, ajarkan kami mensyukuri situasi ini, bahwa ini adalah golden moment di mana kami bisa bersekutu dengan keluarga, bisa bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja, bisa mencari solusi bersama-sama yang mungkin dulu sebelum pandemi ini terjadi
mohon berkat-Mu untuk usaha pemerintah yang gigih untuk menekan pandemi ini. Demikian juga di Kabupaten Sragen kami. Tuhan memberkati kiranya keberadaan gereja-gereja-Mu di Kabupaten Sragen ini dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat semua sangkul sinangkul ing repot guyub rukun bersama-sama untuk menanggulangi COVID ini, sehingga pada saatnya seluruh masyarakat Kabupaten Sragen terbebas dari COVID ini dan kehidupan berjalan kembali seperti dulu, walaupun sangat berbeda dengan dulu karena ada kebiasaan baru dengan adanya COVID ini. Bapa, ampuni dosa-dosa kami dan pakailah kami semua menjadi alat-Mu untuk memancarkan berkat bagi lingkungan kami. Inilah seluruh doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu, terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Salam. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.